Selamat siang, perkenalkan nama saya Gagah Immanuel Huta Barat. Saya dari kelas MI4A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi linear programming dari mata kuliah Teknik Riset Operasi. Di mana video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang metode grafik tentang linear programming, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Di mana soal yang tentang metode grafik dan metode simplex ini sama, jadi kita langsung saja ke bagian jawaban. Di mana metode simplex ini memiliki yang pertama yaitu fungsi tujuan, di mana maksimal Z sama dengan 80X ditambah 60Y. Maka sudah mendapatkan fungsi tujuan seperti itu, maka batasan-batasannya yang pertama yaitu 4X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 60. Dan yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y kurang dari sama dengan 48. Yang ketiga yaitu XY lebih besar sama dengan 0. Jika sudah kita mendapatkan batasan-batasannya, maka kita akan melakukan langkah pertama pada metode simplex. Di mana langkah pertama ini yaitu mengubah fungsi tujuan agar variabel yang nilainya belum diketahui berada di sebelah kiri tanda atau sama dengan. Maka yaitu max, kan tadi fungsi tujuannya max Z sama dengan 80X ditambah 60Y. Maka kita ubah max Z dikurang 80X dikurang 60Y sama dengan 60. Setelah kita sudah melakukan langkah 1, kita akan melanjutkan ke langkah 2, di mana langkah 2 ini adalah mengubah batasan-batasan yang mempunyai nilai kurang dari sama dengan menjadi sama dengan atau select variabel. Nah, fungsi tujuannya tadi kan maksimalnya Z dikurang 80X dikurang 60Y sama dengan 0. Maka batasan-batasannya yang pertama yaitu 4X ditambah 2Y ditambah S1 ataupun select variabel sama dengan 60. Yang kedua yaitu 2X ditambah 4Y ditambah select variabel yang kedua sama dengan 48. Nah, yang ketiga yaitu XY select variabel 1 select variabel 2 lebih besar sama dengan 0. Setelah sudah melakukan langkah kedua, kita akan lanjut ke langkah 3, di mana langkah 3 yaitu mengubah persamaan menjadi bentuk tabel. Nah, di mana persamaan menjadi bentuk tabel ini melalui tabel berikut, di mana bagian Z itu 1, minus 80, minus 60, 0, 0. Bagian select variabel 1 yaitu 0, 4, 2, 1, 0, 60. Dan yang bagian select variabel kedua itu 0, 2, 4, 0, 1, 48. Di mana semua itu yaitu merupakan nilai dari si Z, si X, si Y, select variabel 1, select variabel 2, dan NK. Setelah kita sudah melakukan membentuk menjadi tabel, kita akan melanjutkan ke langkah 4. Di mana langkah 4 ini adalah memilih kolom kunci atau dasar untuk mengubah atau memperbaiki tabel agar bisa memperoleh pemecahan optimal. Caranya melihat nilai minus terbesar di Z. Nah, kita lihat nilai terbesar minus di Z yaitu si minus 80. Nah, maka kolom kunci pada si kolom kunci yang kita dapat itu dapat di bagian X seperti tabel berikut. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah 5, di mana langkah 5 yaitu memilih baris kunci atau dasar untuk mengubah atau mengadakan perbaikan. Caranya yaitu mencari nilai NK terkecil dengan cara NK per kolom kunci. Nah, untuk mencari memilih baris kunci ini, kita mencari nilai NK terkecil, di mana tadi dikasih tahu dengan bahwa caranya adalah NK dibagi kolom kunci. Nah, setelah sudah saya bagikan, maka kita di sini saya mendapatkan bagian pada select variabel yang pertama, di mana pivotnya kita dapat melihat pivotnya itu 4. Sudah kita mendapatkan pivotnya 4, kita lanjut ke langkah 6 yaitu mengubah nilai baris kunci. Nah, untuk mengubah nilai baris kuncinya ini kita bagikan select variabel 1 dibagi pivot. Nah, jawabannya yaitu tertera seperti ini seperti tabel berikut, di mana X-nya itu yaitu 0, 1, 1 per 2, 1 per 4, 0, 15. Lanjut, setelah kita lanjut ke langkah 6, kita lanjut ke langkah 7. Nah, di langkah 7 yaitu mengubah nilai-nilai di luar baris kunci
di mana rumusnya itu nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisiensi kolom kunci. Dimana contohnya itu pada bagian Z yaitu minus 80. Contohnya yang pertama yaitu nilai lama yaitu 1, nilai barunya yaitu ya 00, dan nilai koefisien kolom kuncinya itu minus 80. Maka hasilnya adalah 1. Begitu juga dengan seterusnya, dan nilai NK-nya itu 1200. Nah, yang kedua untuk select variable yang kedua yaitu sama seperti tadi. Contohnya kita taruh yang pertama, karena di situ 0, maka hasilnya 0. Kita lanjut yang kedua yaitu nilai lamanya itu 2. Ini nilai lamanya 2, nilai barunya 2, maka nilai barunya 1 dan dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 0. Dan begitu juga seterusnya, di mana nilai baris baru pada select variable kedua yaitu 0, 0, 3, minus 1/2, 1, 18. Nah, setelah itu kita mendapatkan tabel dengan nilai baris baru. Karena nilai baris baru si Z dan nilai baris baru si select variable 2 tadi kan sudah kita dapatkan, maka kita ubah dengan nilai baris baru. Di mana yaitu di bagian Z yaitu 1, 0, minus 20, 20, 0, 1200, dan si X 0, 1, 1/2, 1/4, 0, 15, dan select variable kedua yaitu 0, 0, 13, minus 1/2, 1, dan 18. Nah, karena di sini nilai Z-nya masih ada terdapat minus, maka kita ulangi harus ke langkah keempat. Karena pada metode simplex sangat dilarang keras pada bagian Z terdapat nilai yang bersikap minus. Nah, kita lanjut ke langkah 4, di mana langkah 4 tadi itu kan kita menentukan kolom kunci. Nah, kolom kuncinya pada langkah 4 dengan nilai baris baru tadi yang kita bisa dapatkan, di mana di sini kita dapat pada bagian si Y. Karena nilai Z paling minus terbesar tadi kan untuk menentukan kolom kunci yaitu minus terbesar, maka kita dapatkan minus 20. Nah, setelah itu kita ke langkah 5, yaitu menentukan baris kunci. Seperti tadi, untuk menentukan baris kunci, kita bagikan NK per kolom kunci. Nah, setelah itu, saya mendapatkan pada bagian select variable kedua, di mana nilai terkecilnya itu 18, dibagi dengan nilai kolom kuncinya. Maka sudah dapatkan, maka kita akan mendapatkan pivotnya yaitu 3. Nah, setelah sudah langkah 5, kita akan menuju ke langkah 6 untuk mengubah nilai baris kunci sama seperti tadi, di mana nilai select variable kedua itu 0, 0, 3, minus 1/2, 1, 18. Pivotnya tadi kan 3, maka itu dibagi semua. Select variable 2 dibagi pivot. Nah, contoh seperti ini, si Y 0 dibagi 3 sama dengan 0, 0 dibagi 3 sama dengan 0, 3 dibagi 3, 1, minus 1/2 dibagi 3, 1, minus 1/6, dan seterusnya. Nah, setelah itu, ke langkah 7, kita akan mengubah nilai-nilai di luar baris kunci. Sama seperti tadi, yaitu rumusnya nilai baris baru sama dengan nilai lama dikurang nilai baru dikali nilai koefisiensi kolom kunci. Nah, seperti tadi, kita mencari si Z dan si X. Nah, nilai koefisiensi kolom kunci si Z tadi kan minus 20 dan si X 1/2. Maka kita bisa lihat dari tabel si bagian Z yang pertama ya, dimana kita kasih contoh dimana nilai lamanya 1, nilai barunya 0, maka nilai baris barunya 1. Karena nilai lamanya kan 1 dikurang 0 dikali minus 20, hasilnya 1. Begitu juga dengan seterusnya, maka nilai baris baru pada si Z yaitu 1, 13 1/3, 0, 16 2/3, 6 2/3, dan NK-nya 1320. Sedangkan si X nilai baris barunya 0, 1 1/3, 0, 1/3, minus 1/6, dan 12. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan tabel dengan nilai baris baru. Nah, nilai baris barunya yaitu si Z 1, 13 1/3, 0, 16 2/3, 6 2/3, 1320, dan si X 0, 1 1/3, 0, 1/3, minus 1/6, 12, dan si Y 0, 0, 1, minus 1/6, 1/3, dan 6. Nah, di sini pada bagian Z di mana
Z-nya itu 1, X-nya 13/1/3, Y-nya 0, select variabel satunya 16/2/3, select variabel keduanya 62/3, dan nilai dan NK-nya itu 1320. Nah, di sini kita sudah dapatkan bahwasannya nilai si Z yaitu tidak ada yang negatif. Maka kita sudah bisa melanjutkan ke cara selanjutnya pada metode simplex. Nah, setelah itu berdasarkan tabel terbaru, kita akan melakukan persamaan fungsi tujuan. Max Z sama dengan 80x tambah 60y. Maka max Z sama dengan 80 ditambah 12 dan ditambah 80 dikali 12 ditambah 60 dikali 6 sama dengan 1320. Nah, karena dari itu jumlah optimal pulpen dan pensil yang dihasilkan adalah 12 pulpen dan 6 pensil dengan laba Rp1.320. Di sini sudah balance ya, di mana metode grafik yang tadi dan metode simplex hasilnya sama, yaitu Rp1.320. Sampai sinilah penjelasan saya tentang mengenai metode simplex. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang ataupun yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.